Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membicarakan pokok-pokok penting dalam pemikiran teologi Kristen atau membicarakan pokok-pokok dari ajaran gereja, juga membicarakan apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari untuk diberikan perspektif iman Kristen. Dengan ini kita berharap lewat program ini kita dapat semakin ditolong untuk dapat merespons situasi, merespons keadaan atau apapun yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, baik gereja maupun masyarakat, dengan semakin tepat, tentu berlandaskan pada perspektif iman Kristiani. Nah, sahabat DKB, pada episode kali ini kita akan berbincang tentang di awal tahun 2023 ini tentang gereja pasca pandemi. Memang pandemi belum selesai, belum menjadi endemi, tapi kita berharap ini akan segera selesai dan sebenarnya kehidupan berangsur-angsur sebenarnya tidak lagi seperti ketika kita sedang menghadapi pandemi dalam tingkat yang sangat tinggi itu. Dan untuk membicarakan topik gereja pasca pandemi ini, telah datang di studio narasumber kita Ibu Pendeta Dr. Meita Sartika. Selamat datang Bu Meita. Ya, terima kasih Pak Arlianus. Apa kabar nih? Baik. Pendeta Meita adalah pendeta GKI yang terakhir melayani sebagai pendeta jemaat dengan basis di GKI D5. Sekarang aktivitasnya apa nih Bu Meita? Ya, mengajar. Mengajar ya? Mengajar di mana nih? Di Ukrida dan di STT yang di STT Bethel The Way ya, saya ngajarnya. Oh, STT di yang di Petamburan tuh ya? Bukan, yang di Tanjung Duren. Oh, Tanjung Duren. Yang di Tanjung Duren, tapi di Ukrida juga ada beberapa pelajaran. Ya, dulu pernah menjadi pengajar juga dosen di Fakultas Teologi UKDW. Tahun berapa itu ya? Udah lama sekali, tahun 94 sampai 98 ya. Mengajar eklesiologi ya? Iya, 94 sampai 98, terus kemudian saya pelayanan di D5 20 tahun, dan kemudian masuk emeritus dan bisa studi, ya bersyukurlah bisa studi doktoral dan bisa selesai juga. Iya. Para sahabat, ini pendeta Meita ini adalah salah satu pendeta yang bisa menjadi semacam contoh bahwa orang sudah emeritus itu bukan berarti berhenti belajar. Bahkan dia berhasil mempertahankan disertasinya untuk gelar doktor teologi justru pada saat beliau sudah menjadi pendeta emeritus. Baik, pendeta Meita, kita bicara mengenai gereja pasca pandemi. Pertanyaan pertama saya adalah, perubahan mendasar apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan bergereja khususnya sebagai dampak dari pandemi COVID-19? Iya. Ya, kalau bicara perubahan mendasar yang terjadi dalam kehidupan gereja ketika pandemi terjadi, menurut saya gereja jadi lebih berani merespon perubahan. Oh, gitu ya. Dibanding saat sebelum pandemi, ya. Pandemi telah memaksa gereja untuk mau tidak mau berubah, ya. Kalau dalam bahasanya Profesor Yowas Adi Prastia, perubahan yang mendasar itu, beliau mengatakan terjadinya pergeseran paradigma dari fokus berlebihan, ya, gereja sebagai oikos, rumah, ya, yang lebih statis begitu kan, ke paraoikos. Paraoikos itu sebagai pengembara, sebagai pengembara. Nah, jadi memang sebelumnya secara teoritis gereja tahu bahwa gereja ada di tengah dunia yang terus berubah, dan gereja harus terlibat dalam berbagai perubahan itu kan, harusnya kalau gereja mau tetap signifikan dan relevan. Dua kata ini ya sering diucapkan, dituliskan oleh pendeta Eka Dharma Putra almarhum ya. Tapi dalam kenyataannya tidak semua gereja siap untuk berubah. Cukup banyak gereja enggan untuk berubah, ya. Ya, kalau saya lihat-lihat ada juga yang mungkin yang tidak mau berubah ya, atau lambat sekali berubah. Ditunggu-tungguin berubah, nggak berubah-berubah ya. Nah, karena apa? Karena beberapa gereja memiliki berbagai kekhawatiran. Ya, misalnya dari gereja yang waktu terbentuknya, berdirinya itu termasuk gereja yang homogen. Homogen anggotanya, dari ya kan? Sudut etnik begitu. Dari etnik, ya kan, homogen ya. Misalnya etnis tertentu lah. Nah, tapi kemudian dalam perkembangan menghadapi multi
multi etnis. Jadi menjadi heterogenitas, ya. Nah, ada gereja-gereja yang enggan merangkul heterogenitas kepelbagaian ini, ya, karena beberapa, apalagi kalau anggotanya mungkin sudah ya termasuk baby boomer kayak saya, begitu kan ya. Jadi agak enggan merangkul heterogenitas ini karena takut identitas gereja ini jadi berubah. Gimana? Kok nggak sama lagi dengan waktu berdiri nih, begitu kan? Dulu para pendahulu gereja ini orangnya terdiri dari ya yang ini homogen, ya mendirikan gereja ini untuk. Kalau sekarang berubah, bagaimana? Nah, padahal perubahan itu mau nggak mau terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi. Ya. Ada pepatah Latin mengatakan tempora mutatur, ethnos mutamur in illis, yang artinya waktu-waktu itu berubah dan kita mau nggak mau berubah bersama di dalamnya. Maka gereja tidak boleh tabu untuk berubah. Pandemi telah menjadi guru yang baik yang mengajarkan kepada gereja untuk berani berubah. Ketika menghadapi pandemi, gereja dipaksa untuk merespon perubahan dengan cepat dan ternyata gereja bisa dalam sekejap berubah ya. Apa aja sih perubahan-perubahan yang terjadi itu? Yang Ibu Meta amati perubahan apa saja? Yang paling jelas tampaknya adalah perubahan ritus ibadah ya. Iya. Ritus ibadah. Sebelum pandemi Covid melanda, konsep kita tentang ibadah pasti kita membayangkan ibadah itu adalah di gereja. Pasti. Di gedung gereja, ya. Kecuali kalau lagi ada kebaktian Padang ya Pak Arlianus ya. Nah, lalu alur ibadah juga boleh dibilang ya sudah tetaplah begitu kan. Ya ada pemimpin ibadahnya, orang-orang yang ambil bagian, ya kan. Pasti pendeta juga ya. Kalau pendeta ngomongnya kurang banyak juga rasanya kurang puas ya kan. Nah, seakan-akan ini satu-satunya ritus ibadah yang paling benar atau afdol lah gitu kan. Nah, konsep ibadah kita sudah dikotakkan, udah ada batasnya. Yang ini nih yang disebut ibadah. Nah, namun ketika pandemi datang, pemerintah membuat keputusan kebijakan kan, PSBB, social distancing, ya, yang juga harus diterapkan dalam konteks beribadah demi pemutusan penyebaran virus COVID itu. Nah, seketika itu juga konsep ibadah yang selama ini kita pegang nggak bisa lagi dijalankan. Ya, wah orang pada kaget waktu itu, kayak porak-poranda lah, begitu. Saya ingat betul tanggal 11 Maret 2020, COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi. Ya, oleh WHO. Jadi beberapa gereja sudah melakukan ibadah online sejak 15 Maret 2020. Ya, termasuk GKI Pondok Indah dan yang lain-lainnya. Itu agak awal ya. Nah, karena nggak bisa beribadah seperti biasa, makanya gereja yang besar langsung segera membuat ibadah yang disiarkan secara online. Agar bisa diakses oleh umat melalui Zoom, Google Meet, YouTube, ya, live Instagram, ya, dan lain sebagainya. Dan jemaat mengikuti dari rumah. Bisa mengikuti dari rumah. Karena nggak boleh ke gereja kan? Iya, gedung gerejanya benar-benar kosong. Pertama kali kan kita khotbah di gereja yang kosong. Nggak ada umatnya, sepi banget gitu kan ya. Nah, kemudian juga mengingat umat yang senior, maka ada gereja yang memutuskan untuk membuat ibadah keluarga di rumah masing-masing. Ya, gereja hanya menyiapkan liturgi. Kemudian kepala keluarga, ya mau nggak mau menjadi imam karena dipaksa memimpin jalannya ibadah keluarga berdasarkan liturgi tersebut. Muncullah Ecclesia Domestica, ya Ecclesia Domestica yang sekarang ini sedang dikembangkan juga, ya pandangan ini. Nah, kemudian juga digunakan berbagai perkembangan teknologi ya. Bahkan sampai metaverse dan lain sebagainya. Jadi pandemi COVID-19 bisa dikatakan meruntuhkan konsep ritus ibadah kita selama ini yang tadinya dibatasi seperti itu, ya.
sekarang bisa lebih luas online menggunakan berbagai macam media, termasuk YKB juga ya. Pelayanannya jadi sangat maju. Saya perhatikan ya. Dulu cuma ya media cetak banyak ya kan. Sekarang luar biasa video dan lain-lain yang disiarkan. Nah, jadi pandemi telah menjadi momen untuk mereset kembali kehidupan dan ternyata banyak hal positif juga. Nah, apakah perubahan-perubahan yang tadi Ibu Meta coba deskripsikan ke kita ini memiliki pengaruh dalam cara gereja memahami dirinya atau merumuskan kehadirannya, Bu Meta? Iya, seharusnya demikian. Sudah pasti gereja mau nggak mau harus mempunyai pandangan yang berubah juga tentang identitasnya. Ya, jadi perubahan-perubahan sebagai dampak pandemi COVID-19 seharusnya memiliki signifikansi dalam cara gereja memahami diri dan merumuskan kehadirannya. Walau pada kenyataannya tidak bisa disamaratakan untuk seluruh gereja. Karena setiap gereja itu memiliki konteksnya masing-masing. Yang berbeda-beda. Kalau saya perhatikan, ada gereja yang mempunyai kepekaan melihat perubahan-perubahan dari dampak pandemi COVID dan dengan bergegas ya cepat-cepat nih harus menyesuaikan. Melakukan adjustment ya. Iya, dengan cair, mulai belajar memahami diri, juga merumuskan kehadiran dirinya sebagai gereja bagi umat dan dunia. Tapi di sisi lain ada juga gereja yang kurang peka terhadap perubahan tersebut. Masih tetap cenderung kaku. Seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Terhadap perubahan. Masih coba mempertahankan juga mungkin kan. Ya, ada juga gereja yang tahu harus berubah, tapi kurang berani untuk berubah. Karena masih bertanya-tanya, hal apa aja yang bisa diubah dalam kehidupan gereja. Ya, nanti salah lagi nih kalau saya ubah, begitu kan. Nah, jadi ya bersyukur. Saya juga akhirnya menerbitkan sebuah buku baru nih ya. Ecclesia in Via. Ya, saya sesuaikan dari disertasi. Ini pengantar eklesiologi konstruktif dan ini sebenarnya muncul dari sebuah simposium ya yang diadakan Seminari Alkitab Asia Tenggara di mana saya lagi itu menjadi salah satu pemakalah dan banyak pemimpin gereja yang ikut lalu bertanya. Jadi ketika pandemi udah terjadi, ketika segala sesuatunya banyak yang berubah, gereja saya harusnya sekarang gimana nih? Ya, setelah pandemi nanti harusnya bagaimana? Jadi mereka seakan-akan menantikan ada resep paten. Semacam petunjuk. Iya, resep paten seperti apa? Nah, padahal yang bisa menjawab sebenarnya adalah pemimpin gereja itu sendiri. Dalam konteks lokalnya. Ya, sesuai dengan konteks lokalnya masing-masing. Nah, itulah saya pikir mungkin buku ini berguna sebagai panduan ya untuk masing-masing pemimpin bisa memikirkan dan merumuskan eklesiologi yang kita sebut eklesiologi konstruktif. Walaupun kalau para ahli bilang eklesiologi harus konstruktif katanya. Kalau enggak bukan eklesiologi namanya. Begitu. Sepertinya. Ya, jadi memang hakikatnya gereja dipanggil untuk terus mengalami perubahan dan menjadi relevan dengan zamannya, begitu kan? Jadi artinya sebenarnya perubahan-perubahan itu yang sebenarnya tidak direncanakan oleh gereja, itu mau nggak mau memaksa gereja untuk melakukan rethinking, memikirkan kembali konsep eklesiologinya, sehingga kehadirannya lebih relevan, lebih signifikan di tengah-tengah dunia. Baik, sebuah percakapan pengantar yang menarik dan kita akan teruskan setelah beberapa informasi berikut ini.
tentu sudah tidak asing lagi di kalangan penggiat dan penggemar musik gereja. Walaupun ia hidup di abad ke-19, tepatnya ia lahir pada tanggal 24 Maret 1820 dan meninggal pada tanggal 12 Februari 1915. Namun sampai hari ini karya-karyanya terus dimuat dalam berbagai buku nyanyian dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat kami masih dalam acara Gema Kasih Indonesia dengan saya Pendeta Arnes Laros, pemandu percakapan kita. Kita sedang berbincang tentang gereja pasca pandemi dengan narasumber kita, Ibu Pendeta Dr. Maita Sartika. Dan bila ada masukan-masukan dan pertanyaan tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar atau chat room yang tersedia, dan tentu saja Ibu Pendeta Meta nanti dengan senang hati akan merespons pertanyaan atau komentar saudara. Bu Meta, kita lanjut ya Bu ya. Gini, apakah kalau dengan demikian ya, model bergereja atau eklesiologi sebelah begitu itu boleh berubah dan diubah? Ya, model bergereja ya. Hans Kung pernah berkata ya, every age has its own image of the church, rising out of a particular historical situation. In every age, a particular view of the church is expressed by the church in practice and given conceptual form by the theologians of the age. Nah, artinya ya, wujud gereja akan terus berubah mengikuti konteks masanya. Esensi dan bentuk gereja yang memang tidak dapat dipisahkan, namun esensi dan bentuk gereja bukanlah dua hal yang identik. Jadi tidak ada satu model gereja yang paten dan permanen. Yang selama-lamanya harus begitu. Yang paten dan permanen ya. Esensinya tidak berubah. Modelnya bisa berubah ya. Esensinya tidak berubah, namun selalu diekspresikan dalam variasi bentuk gereja. Nah, ada seorang teolog juga yang terkenal mengenai ini, namanya Nicholas Haley. Pandangannya sejalan dengan Hans Kung. Nicholas Haley juga menyebutkan bahwa tidak pernah cuma ada satu model gereja. Dan ia lebih lanjut mengatakan ada dua alasan mengapa tidak pernah hanya ada satu model gereja. Alasan pertama, karena Perjanjian Baru, ya, Perjanjian Baru pun menunjukkan bahwa ada berbagai cara bicara tentang gereja. Misalnya, komunitas Matius berbeda dengan komunitas Yohanes atau Lukas atau Paulus. Setiap jemaat memiliki konteksnya masing-masing yang dapat berbeda dan sangat mungkin memang berbeda satu dengan yang lainnya ya. Perbedaan tentunya selalu berkorelasi dengan perubahan. Nah, itu yang pertama, alasan pertama. PB aja ada banyak komunitasnya. Alasan kedua berhubungan dengan teologi Trinitas. Ya. Haley dengan merujuk pada Nicholas Les menyatakan bahwa tidak ada satupun perspektif yang dianggap cukup. Setiap perspektif memerlukan korektif pressure satu sama lain. Korektif pressure ya, ini menarik sekali. Harus ada korektifnya gitu kan. Jadi menurut Haley, ajaran Trinitas menunjukkan bahwa kekristenan mempunyai beragam wajah. Beragam wajah dan terlalu kaya untuk dapat dipahami dalam sebuah sistem tunggal. Untuk direpresentasi dalam sebuah ya, cuma satu ini gitu ya. Nggak boleh lagi ada yang lain. Nggak boleh ya kan.
Terlalu kaya. Iya, terlalu kaya memang. Haley yang sepakat dengan Avery Dulles ya menyatakan bahwa tidak ada single model, nggak ada single model atau super model yang berlaku untuk semua eklesiologi, semua gereja. Ini aja modelnya nggak bisa, ya kan? Haley menolak blueprint eklesiologis yang mengandaikan adanya eklesiologi yang sudah jadi, ya, yang dianggap cocok untuk segala zaman dan segala situasi. Eklesiologi selalu membutuhkan alternatif yang dapat lebih baik merefleksikan fungsinya yang tepat pada konteks tertentu. Nah, karena itu kenapa pemimpin gereja harus belajar nih ya, mencari alternatif ya kan? Kalau enggak yang mandek di situ toh. Mandek ya, alternatif ya. Jikapun kita mau merenung, jika gereja tidak boleh berubah dan diubah, sudah pasti umat Tuhan pun dapat merasakan bahwa gereja tidak bisa lagi menjawab tantangan zaman, ya, kalau nggak mau berubah, gitu kan. Oleh sebab itu, di sepanjang waktu, gereja harus peka dan bergumul di antara ketegangan, antara apa yang seharusnya tetap dan apa yang seharusnya berubah. Itu tadi ya, model dan esensinya kan. Gereja harus menjadi relevan, namun juga tidak bisa kehilangan identitasnya. Gereja perlu memikirkan model menggereja yang cocok dengan konteksnya. Oleh sebab itu, gereja harus peka merekonstruksi eklesiologinya. Nah, karena itu menarik juga ada seorang teolog Katolik ya, yang dia membuat buku yang berjudul The Church Unfinished. The Church Unfinished. Dan dia mengatakan ya, satu hal yang bisa kita ingat untuk memikirkan eklesiologi itu kita harus mempunyai yang disebut creativity fide, ya. Jadi di satu sisi kita mempunyai kreativitas, tapi juga di sisi lain kita tetap ya dari tradisi iman itu kita pelajari gitu ya. Jadi hal yang fundamental itu kita nggak bisa melupakan begitu saja apa yang sudah diwariskan dalam tradisi kepada kita. Pada saat yang sama kita perlu terbuka pada perkembangan yang melahirkan mau nggak mau perubahan. Jadi bolehkah dikatakan bahwa perubahan itu perumusan ulang, lebih tepat ya, perumusan ulang eklesiologi atau cara gereja hadir itu sesuatu yang mandatori, harus dilakukan ketika situasi konteks mulai perubahan. Nah, kalau begitu Bu Meta, apa saja yang itu menolong para sahabat DKB dan terutama rekan-rekan para pendeta, pimpinan-pimpinan jemaat, pimpinan sinode, apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan eklesiologi yang baru itu, apa yang perlu dipertimbangkan, Bu Meta? Iya. Jadi saya mengikuti pandangan juga teolog Katolik ya, namanya Roger Haidt ya. Roger Haidt dalam bukunya Christian Community in History ya, Christian Community in History, dan saya melihat metodologi dalam mengonstruksi eklesiologi kontekstual ya. Dia usulkan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Tadi Pak Arianus juga udah menyinggungnya ya. Yang pertama itu sumber-sumber ya, lalu audiensnya, lalu metodenya, dan tujuan, dan kemudian karakteristiknya ya. Oke, ini ada berapa? Tadi sumber-sumber, audiens, metode, tujuan, 5. Nah, mulai satu-satu supaya jelas nih. Yang pertama, sumber-sumber gimana? Iya, sumber-sumber. Jadi secara umum sumber-sumber ini dapat dibagi menjadi sumber teologis dan historis. Tradisi maksudnya ya? Iya, betul. Teologis yang pertama tentunya ya kita belajar dari Alkitab ya kan ya, sebagai firman Tuhan dan norma bagi orang Kristen. Sumber historis yang kita perlukan adalah dokumen. Bukan sidang historis gerejawi, ya, persidangan tradisi dari dulu, persidangan gerejawi ya kan ya, dokumen-dokumen historis lainnya yang mencatat perkembangan gereja. Nah ya, kalau di situ dikatakan dokumen-dokumen berupa konfesi, tata gereja, tata ibadah ya, kurikulum katekisasi mungkin. Ya, ada surat-surat pastoral juga ya. Waktu pandemi banyak banget kan surat pastoral. Berarti tata gereja, tata ibadah itu diasumsikan memang mengandung pesan-pesan teologis atau
gagasan-gagasan teologi yang utama. Iya. Di belakang tata gereja, liturgi. Nah, kalau konfesi jelas itu mengenai pengakuan. Nah, itu kan tadi mengenai sumber-sumber. Kalau audiens itu kita perlu mempertimbangkan audiens dari eklesiologi yang sedang direkonstruksi, ya kan? Nah, jadi audiens itu dari eklesiologi apapun, pertama-tama pasti mereka adalah anggota dari persekutuan Kristen. Nah, tapi persekutuan Kristennya yang mana mungkin ya, mungkin denominasinya bisa berbeda. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, jika kita sudah memperhatikan dan mempertimbangkan audiens dengan baik, ya, nah itu terus kita pakai metodenya. Ada metode komparatif, ada metode normatif, dan apologetis katanya gitu ya. Ya secara singkatnya itu bisa dibaca di buku saya tuh ya. Komparatif itu dibandingkan lah ya, ada dengan denominasi lain ya kan ya, misalnya seperti itu dan ini. Yang ketiga itu tujuan. Jadi eklesiologi kontekstual bertujuan merumuskan kembali eklesiologi sebuah gereja lokal ya, dengan mempertimbangkan konteks budaya di sekitarnya. Konteks budaya itu jangan dibayangkan budaya etnis aja gitu ya. Budaya itu budaya Jawa, budaya Sumatera ya. Tapi budaya itu juga bisa terjadi misalnya budaya milenial misalnya, atau budaya pasca milenial. Nah, kita mesti sadar betul supaya dalam mengkonstruksi eklesiologinya lebih tepat ya. Jadi perlu kita sadari bahwa upaya eklesiologi kontekstual sebagai teologi praktis mempunyai orientasi berupa transformasi ya dalam aspek struktural dan aspek kultural. Nah, ini juga lebih lengkapnya di sini kali ya. Dan yang keempat itu karakteristik. Nah, ini ada seorang namanya Henning Rogeman, dia mengatakan dalam intercultural teologi ada 4 ciri teologi kontekstual jadinya. Jadi pasti kalau kita mau mengonstruksi ada interaksi antara pesan Alkitab dengan konteks. Jadi perjumpaan antara teks dan konteks ya. Teks dan konteks itu benar. Nah, lalu ada lokalitas wacana itu yang apa maksudnya diangkat. Tuh? Apa tuh maksudnya? Ya, jadi lokalitas wacana yang diangkat itu ya kekhususan ya, kekhususan gereja lokal di situ. Nah, kalau saya memang memperhatikan bisa jadi karena kehidupan bersinode kita sangat kuat, gitu kan? Kadang-kadang lupa tuh memperhatikan lokalitasnya, ya sempat ketika saya jadi pendeta jemaat dan kemudian saya studi, itu yang saya sadari, gitu loh. Ya mungkin karena kemalasan kita berpikir atau mana ikut aja dah. Kita udah terlalu sibuk dengan rutinitas, ya, sehingga nggak sempat merumuskan lagi sebenarnya gereja lokal saya ini seperti apa sih sebenarnya. Memang ada arahan sinode, tapi lokalnya itu bagaimana? Ogah mikir, jadi ya udahlah ikutin sinode gitu. Nah, jadi lokalitas wacananya kurang diangkat itu kan. Yang ketiga, nah tapi juga ada perhatian terhadap wacana global yang terkait. Nah, ini kalau tadi ada teks dengan konteks, sekarang antara lokalitas dengan global. Nah, iya. Jadi bukan hanya lokal begini ya, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di sinode, bahkan apa yang terjadi di WCC misalnya kan. Nah, itu mesti terpisah nanti kehidupan gereja lokalnya terasing ya. Begitu. Jadi ini ada yang ketiga juga. Dan ada peran penting dari pengakuan gereja dan jemaat itu ya. Jadi pengakuan gereja dan jemaat itu ya, bagaimana jemaat memahami kalau GKI mempunyai konfesi? Konfesi GKI itu kan. Tapi gereja juga jemaat juga dia sendiri juga belajar berteologi. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan begitu. Nah, jadi mungkin kalau saya lihat ini masih perlu mendapat perhatian banget gitu kan. Karena ya mungkin GKI udah berusaha ya, tapi kayaknya masih agak kurang juga nih. Misalnya seberapa sih jemaat mengenal konfesi GKI? Gitu, sosialisasi kan? Maksudnya ya? Ya sosialisasi atau dia memang tahu ada konfesi GKI dan saya mau belajar, ya kan? Apa sih yang dipercaya GKI ya? Tapi sebagai anggota jemaat juga saya mau berdialog misalnya, apakah yang sudah ada di konfesi GKI ini
itu yang sudah menjawab ya pergumulan kehidupan. Ya, teologisnya juga kan itu sudah menjawab, atau itu masih kurang. Jadi seorang anggota jemaat pun dia bisa berefleksi, artinya refleksi ya untuk berteologi. Apakah itu bahwa perumusan eklesiologi itu bukan hanya eklesiologi sebagai sebuah denominasi atau konfesional, misalnya kita sebagai GKI sebagai gereja reform atau Calvinis, tetapi juga sebenarnya ada rumusan eklesiologis dari setempat. Benar. Apakah itu? Iya. Jadi yang konsep eklesiologi dari yang sinodal itu, yang partikular itu masuk ke dalam sesuatu yang bersifat sangat lokal. Sangat lokal juga. Jadi karena dia kan butuh kekhususan, Jadi misalnya seperti jemaat saya ya di GKI Delima itu kalau dari dulu kita sangat mempelajari ya. Artinya kekhususannya itu khas sekali. Beberapa jemaat mungkin kayak di Jogja ya Gejayan, kayak di Bandung Maulana Yusuf itu cukup cepat menyadari itu. Tapi Delima juga diajak untuk gereja sangat mahasiswa yang sebenarnya gampang berganti ya. Iya. Nah, jadi kalau dia menaruh perhatian sangat besar untuk hal itu akan beda hasilnya gitu loh. Ya saya memang sayangnya ya karena akhirnya terbawa dengan berbagai rutinitas ya masih belum bisa memberikan perhatian. Ini semacam pengakuan dosa ya. Cukup. Tapi saya tulisin, saya udah mappingin nih. Pasca pandeminya udah ada di sini konstruksi. Sehingga, nah jadi udah ada lokalnya. Jadi lokal. Nah ini untuk membangun lokal. Sangat benar ya bahwa bukan hanya eklesiologi yang sifatnya partikular atau secara sinodal, tapi jemaah lokal sebenarnya perlu paling tidak bagaimana membuat yang sinodal itu relevan dalam konteks lokal. Sangat menarik. Tapi kita hentikan dulu sejenak karena kita perlu memberi waktu untuk beberapa informasi berikut ini. Berjuta bintang di angkasa, setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia. Tentu sudah tidak asing lagi di kalangan penggiat dan penggemar musik gereja. Walaupun ia hidup di abad ke-19, tepatnya ia lahir pada tanggal 24 Maret 1820 dan meninggal pada tanggal 12 Februari 1915. Namun sampai hari ini karya-karyanya terus dimuat dalam berbagai buku nyanyian dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat DKB, masih dengan saya Pendeta Arlius Laros, memandu percakapan kita dalam acara Gema Kasih Indonesia. Kita sedang membahas topik gereja pasca pandemi dengan narasumber kita Ibu Pendeta Dr. Meta Sartika. Dan ini adalah segmen terakhir. Masih ada kesempatan bagi para sahabat untuk memberikan komentar atau pertanyaan. Silakan saja tulis di kolom komentar, dan dengan senang hati nanti Ibu Pendeta Meta akan merespons atau menjawab pertanyaan dan komentar saudara. Bu Meta, ini segmen terakhir, Ibu. Ya. Gereja harus berubah, ada berapa hal yang perlu dipertimbangkan tadi segala macam ya. Sekarang apakah model gereja model gereja semacam apa, atau model bergereja semacam apa, atau eklesiologi seperti apa yang relevan pasca pandemi dan di era industri 4.0 ini, Bu? Ya, memang jadi industri 4.0 ini mempunyai tantangan sendiri ya. Ya. Pandemi menjadi momen yang memotori ya pesatnya kemajuan dalam era industri 4.0 ini. Masyarakat 4.0 adalah masyarakat informasi, yakni sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan memenuhi kebutuhannya dengan itu semua ya. Bahkan kini kita semua sudah masuk dalam perjalanan menjadi masyarakat 5.0 yang adalah sebuah tahapan di mana terintegrasinya segala sesuatu melalui jaringan internet ya. Smart society digambarkan dengan otomatisasi berbagai hal. Misalnya lalu lintas tanpa pengemudi, namun tidak akan ada kemacetan katanya ya, atau kecelakaan. Nah, dunia telah berkembang begitu pesat, gereja harus berjalan mengimbanginya. Nah, jadi ada beberapa hal yang menarik untuk kita pikirkan ya, sebagai model bergereja yang relevan pasca pandemi dan di era industri 4.0 ini ya. Jadi eranya memang digitalisasi, tapi model gerejanya kita bisa lihat dari beberapa ya. Itu saya sudah menulis juga di penuntunnya GKI yang baru. Jurnal penuntun ya. Jurnal penuntun ya maksudnya. Jurnal penuntun yang paling baru itu mengenai gereja dalam pemulihan memang. Jadi kita sadar bahwa gereja sendiri masih dalam pemulihan. Gereja mengalami banyak kedukaan ya, banyak yang sakit, berbagai trauma, segala itu kan. Nah, tapi gereja yang dalam pemulihan ini dia tetap mau menjalankan misinya. Dan karena mau tetap menjalankan misinya, dia menjadi gereja pasca pandemi yang mewartakan pemulihan bagi dunia. Mewartakan pemulihan bagi dunia. Jadi kalau dulu teolog Henry Nouwen juga ya. Henry Nouwen dia pernah mengatakan the wounded healer katanya kan ya. Jadi yang terluka yang menyembuhkan. Nah, gereja juga dengan segala luka-lukanya berusaha untuk ikut ya di dalam gereja memulihkan dirinya, juga mewartakan pemulihan. Jadi model gereja pemulih gitu ya. Gereja mewartakan pemulihan bagi dunia. Nah, ini bisa banyak bentuknya ya. Kalau untuk anggota jemaat, nah itu juga kita memperhatikan liturgi-liturgi, seberapa liturgi-liturgi kita menjadi liturgi yang memulihkan umat dari traumanya ya. Lalu juga ya dalam era digitalisasi ini ya banyak nih seperti YKB pasti sudah banyak mengusahakan acara-acara yang menunjukkan bahwa gereja pasca pandemi ini adalah gereja yang mau mewartakan pemulihan bagi dunia. Dan karena memang gereja sendiri udah terluka ya, juga ada trauma, biasanya itu pewartaannya lebih baik ya Pak Arlianus ya. Jadi bukan di dalam superioritas gitu kan. Dia menghayati sendiri. Dia menghayati sendiri. Luka itu. Iya, jadi gereja pasca pandemi yang mewartakan pemulihan bagi dunia itu yang pertama. Dan yang kedua ini saya juga teringat model yang udah lama sih ya diungkapkan Avery Dulles ini ya, tapi bagi saya tetap menginspirasi. Jadi dalam pandangan Dulles, gereja ditempatkan di dunia oleh Allah bukan untuk menjadi lawannya dunia katanya ya.
melainkan untuk menjadi agen Allah yang memperhatikan dunia. Ya mirip-mirip yang tadi juga ya. Jadi gereja adalah pelayan. Ya, servant ya. Servant ya kan ya, jadi dasar dari model gereja sebagai hamba. Jadi ya, the church as servant ini ya, dasar dari model gereja sebagai hamba adalah misi Yesus yang menyerahkan diri secara total untuk menghadirkan kasih, kedamaian, keadilan, rekonsiliasi yang bersifat konstruktif. Gereja harus masuk terlibat aktif dalam suka duka hidup umat manusia ya, dari itu. Nah, gereja harus menjadi hamba kemanusiaan. Gereja harus mengambil bagian dalam perjuangan penegakan kasih, damai, keadilan dan rekonsiliasi sesuai tantangan konkret dan ya budaya-budaya yang dialami lokal itu ya. Hal yang sangat penting untuk diutamakan oleh gereja sebagai hamba adalah memperhatikan dan membela orang-orang miskin dan menderita ya. Dan saya kira GKI udah banyak juga. Itu model kedua itu ya, church as servant ya. Model ketiga? Yang ketiga itu saya mau mengutip dari model imajinatif dari Profesor Yowas Adi Prastia ini ya. Pengagum Profesor Yowas ini. Iya. Pembimbing ya? Pembimbing jadi teman kerja gitu ya. Nah, jadi ini menggereja yang proflektif. Sorry. Yeah. Menggereja yang proflektif. Saya sering dengar dia nulis pendek-pendek, tapi saya belum paham sebenarnya apa itu sih menggereja yang proflektif. Jadi cara berpikir eklesiologi proflektif adalah mulai dengan kesadaran bahwa kita ini memang berjalan ke depan. Tapi kalau dulu gereja kayaknya visi 10 tahun ke depan. Ya 20 tahun ke depan gitu kan ya. Nah tapi gereja sekarang menyadari nggak bisa atau belum tentu bisa nih. Karena perubahan begitu cepat. Iya, jadi ada kabut gitu ya yang masih agak pekat gitu kan ya, sehingga nggak bisa memandang terlalu jauh. Ibaratnya orang cuma bisa jalan memandang semeter di depan, 2 meter di depan, 3 meter di depan. Nah tapi gereja proflektif ini gereja yang bertahan ya, terus berjalan, nggak berhenti gitu ya. Udah nggak kelihatan nih gua gitu kan, nggak berhenti gitu kan. Di warung dulu. Tapi dia berjalan perlahan ke depan, berbekal kebajikan Kristiani. Dan dengan menghidupi kebajikan tersebut, ia akan berjumpa dengan wajah-wajah rapuh para penyintas ya, yang pernah trauma, yang lain-lain. Jadi semuanya ini ya hampir searah sih, tapi ya sebutan-sebutannya beda ya. Jadi gereja yang berjalan dalam kabut, walking in the fog katanya, meski kita belum tahu jalan kemana ya, belum bisa terpetakan. Fog, ya. Seperti dulu itu ya. Dulu GKI 10 tahun aja juga udah terpetakan dengan baik. Ya, kita masih ada dalam kabut penuh ketidakpastian. Banyak risiko dan bahaya. Itu sebabnya dalam berjalan gereja boleh dikatakan agak tertatih-tatih juga. Tapi gereja diundang untuk merengkuh kerapuhannya sendiri dan kerapuhan dunia. Ya, sama juga seperti tadi ya. Yang gereja masih dalam pemulihan, tapi dia mau mewartakan. Jangan tunggu sampai engkau pulih baru do something for others. Betul, ya kan. Tapi ya dalam memulihkan diri juga tetap mewartakan kabar baik. Merengkuh kerapuhan diri sendiri, tapi juga menolong kerapuhan ya dunia ya. Ini kan gereja merengkuh kerapuhannya sendiri dan kerapuhannya dunia itu juga. Nah, bagaimana itu? Gereja perlu menyadari bahwa bisa saja dunia juga adalah tangan Allah yang merengkuh gereja juga ya. Jadi ada saling juga di sini. Gereja tidak selalu harus menjadi yang merengkuh dunia. Gereja proflektif menggambarkan bahwa seharusnya gereja sangat dinamis. Gereja sangat dinamis, siap merespon ya, tapi juga ya siap menerima ya. Gereja sangat dinamis, gereja harus adaptif setiap waktu. Begitu kan ya? Iya. Gereja harus adaptif setiap waktu itu dikatakan. Nah, Bu Meta udah banyak nih udah bicara mengenai apa yang perlu dipertimbangkan, model-model
kehadiran gereja atau model-model eklesiologi. Sekarang andaikan nih gereja, dan bukan hanya mestinya gereja melakukan ini. Kalau gereja sekarang hendak merumuskan eklesiologinya sebagai respons atas pandemi COVID-19 dan industri 4.0 ini, dari mana mulai? Udah tadi ngomong ini, dari mana mesti mulai nih? Supaya nggak bingung nih. Gimana potanya? Iya. Jadi saya kalau ini ya pembimbing saya yang lain juga ya, saya kutip begitu kan, itu namanya Profesor Bernard Mardiatmadja ya. Oh, Romo Mardi. Romo Mardi. Guru saya dulu. Ya, menegaskan perlunya menelaah gereja dengan sangat konkret. Nah, jadi berarti kita belajar sekarang menelaah gereja lokal itu penting. Mulai dengan jemaat nyata di mana kita ada. Dengan lingkungannya dan situasi yang dihadapinya. Dengan kata lain, eklesiologi dibangun dengan mengamati sebuah gereja nyata di dalam konteksnya, ya, bagaimana umatnya di situ, apa yang menjadi kebutuhannya, lalu walaupun nggak bisa lihat jauh, ya dicobalah Bottom up ya. Iya. Mulai dari konteks lokal. Dicoba untuk ya ada sedikit mapping walaupun bisa belum jelas benar ya. Tapi kalau nggak ada mapping sama sekali juga menurut saya gereja susah jalan. Iya kan? Itu. Nah, jadi Romo Mardi sangat menekankan gereja lokal, gereja konkret, gereja nyata ya di dalam konteksnya. Konteks di mana ia hidup sehari-hari dengan segala yang dihadapinya. Ya, apa yang dihadapinya itu? Untuk memahami gereja dan menjadi gereja yang otentik dalam hidup sehari-hari, maka eklesiologi tidak boleh dipahami sebagai teori doktrinal yang terlepas dari kenyataan real. Jadi dia mesti betul-betul mengakar dalam konteks jemaat lokal. Dari tadi lokal. Ya. Jadi di buku ini juga ada tentang studi jemaat lokal, studi jemaat lokal walaupun sedikit sih ya masih begitu kan ya. Nah itu sebagai studi yang penting dilakukan oleh para pendeta dan penatua ya, majelis jemaat, bahkan juga seluruh yang memang berminat ya jadi seluruh aktivis ya, itu untuk belajar bersama-sama ya kan mengenai jemaat lokal ini. Jadi hasil sebuah pengamatan kemudian hasil deskripsi dari keadaan jemaat lokal ini itulah yang diperjumpakan dengan warisan teologi, identitas, dengan tradisi-tradisi, sehingga warisan teologis itu yang menjadi diadaptasikan ke dalam untuk merespons atau menjadi relevan dalam konteks yang sedang dihadapi oleh umat di jemaat lokal, begitu kurang lebih. Jadi sebagai konkretnya misalnya sekarang Sinode GKI atau Sinwil, tema besarnya kayaknya menjadi tubuh Kristus yang memulihkan kan ya, benar ya. Nah itu kan memang tema yang besar sekali. Tapi tubuh Kristus yang memulihkan itu di tiap tempat itu kan nggak sama persis. Ya, nah itu. Jadi mungkin panggilan kalau saya GKI 5 adalah ini harus lebih memperhatikan nih bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang diutus Tuhan untuk beribadah situ dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah dengan berbagai budayanya. Iya, nah itu juga dipulihkan ya. Sebagai tubuh Kristus yang dipulihkan juga. Nah, luka apa yang mereka alami? Jemaat Kepak mungkin lain lagi, jemaat Surya Utama lain lagi, gitu kan? Oke. Nah, tapi dibuatlah itu semuanya, Nah, pemerintah ini kita udah menit-menit terakhir. Sebelum saya tutup acara ini, akan ada semacam pesan pastoral kepada para sahabat DKB tentang topik kita gereja pasca pandemi. Silakan Bu Mela. Iya. Jadi gereja pasca pandemi ya, pasti gereja yang harus sangat peka terhadap perubahan yang dialaminya ya, dan juga memiliki kepekaan ya seperti tadi saya katakan, kalau bisa ada studi
jemaat lokal, studi jemaat lokal, sehingga ya kita nggak usah takut walaupun kita nggak jelas benar ya jalan di depan itu bagaimana, tapi dengan berbekal apa yang bisa kita amati ya, juga kita perjumpakan ya Alkitab, tradisi, lalu juga berbagai teori. Kalau pendeta jemaat sempat baca berbagai eklesiologi para teolog ini, pasti itu juga memberikan sumbangan, memberikan inspirasi untuk ada yang bisa kita combine, begitu kan, menjadi eklesiologi konstruktif gereja lokal kita. Nah, tapi kalau andai kata masih belum terlalu sempat untuk baca buku dalam bahasa Inggrisnya, nah saya ceritanya menolong sedikit ya kan dengan hasil bacaan saya 5 tahun, ditulis-tulisin gitu kan. Nah, semoga ini juga menjadi inspirasi buat teman-teman semua dalam gereja pasca pandemi yang harus menentukan modelnya yang mana nih yang cocok, ya. Nah, bisa bersama-sama dengan studi jemaat lokal, akhirnya sedikit membuat mapping yang lebih cocok, jadi mempunyai eklesiologi konstruktif itu. Baik, Bu Pendeta Meda, terima kasih atas inspirasi yang diberikan kepada para sahabat YKB, dan para sahabat inilah ujung dari percakapan YKB dengan Ibu Pendeta Dr. Desartika tentang gereja pasca pandemi. Berharap percakapan kali ini menolong kita untuk mulai menata diri, ya, mulai melakukan semacam penyempurnaan kalau bukan perubahan. Kalau kita enggak mengatakan berubah, mungkin ada yang marah. Penyempurnaan dari cara gereja hadir, penyempurnaan dari eklesiologi kita supaya menjadi relevan dan dapat menjawab perubahan-perubahan yang terjadi karena pandemi dan karena di era industri 4.0. Iya, tambahin lagi dikit boleh ya? Tambahin lagi sedikit, jadi karena teringat juga tadi dengan apa yang dikatakan para reformator ya, karena itu memang panggilan gereja yang disebut eklesia, motonya kan eklesia semper reformanda est, yaitu memang gereja memang dipanggil dari dulu, bukan hanya karena ada pandemi ya, harus terus-menerus dibarui. Tapi seringkali itu menjadi sebuah moto klise lah, begitu kan. Tapi semoga sekarang lebih bisa kita lakukan. Nah, kita diingatkan ya, dengan pandemi ini gereja memang selalu ada dalam perjalanan yang tidak pernah selesai ya. Tapi kita dipanggil untuk mengikuti gerak Allah yang begitu dinamis, dan pasti Allah juga yang merahmati perjalanan gereja. Terima kasih Bu Pendeta Meta. Gereja selalu Ecclesia in Via katanya. Jadi selalu dalam perjalanan. Terima kasih sekali lagi Pendeta Meta, dan para sahabat, itulah percakapan kami. Bila ada masukan dan komentar, silakan kirim ke kami ke nomor 0812 8188 9191. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.